Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai memberkati engkau, Ia akan terus-menerus memberkati engkau sampai ke garis akhir. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memelihara kami, memelihara hidup kami. Tolong kami untuk menghargai segala berkat Tuhan dan menjadi orang yang tahu bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17, 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan ayatnya yang ke-9. 3 dan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Ayat 9. Pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Haleluya. Saudara sekalian, ini yang saya paling suka firman Tuhan ini. Mengapa? Mula-mula itu sesudah dia berani mengucapkan itu di depan Ahab, katanya. Lalu Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilad berkata kepada Ahab, demikianlah demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku mengatakannya. Sesudah itu dia berani mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan kebenaran, dan kemudian Tuhan mulai melindungi dia. Bukan tadi tidak melindungi, tidak begitu, tapi Tuhan mulai melindungi, menjaga dia secara khusus. Dan yang luar biasa ialah kok burung gagak yang dipakai. Mengapa? Semua orang juga tahu bahwa burung gagak itu burung pencuri, burung yang rakus. Nah, mengapa demikian? Kalau burung merpati yang bawa makanan itu, orang tentu bertanya-tanya, ini burung merpati itu kemana ya? Ayo kita ikuti. Kebongkarlah itu siapa namanya? Nabi, persembunyian Nabi Elia. Jadi Tuhan ingat, nomor satu, Tuhan maha bijaksana. Dia tahu bagaimana caranya untuk melindungi hambanya. Itu luar biasa, saudara sekalian. Dan sudah bisa lihat juga akhir perjalanan dari itu Nabi Elia. Satu kali dia diancam, dia putus asa, bahkan dia mau minta mati. Tuhan bawa kepadanya racun? Oh tidak, saudara sekalian. Tuhan kita tidak jahat seperti itu. Ingat betul ya, saudara sekalian. Yang Tuhan bawa apa? Roti dan air minum. Karena dia sudah kepanasan tuh di tempat itu, di tengah-tengah padang gurun. Jadi saudara sekalian, diberi makan sampai 2 porsi, dan maka dia kemudian dengan kekuatan itu berjalan sampai ke Gunung Allah, Gunung Sinai. Di sana dia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kalau saudara hamba Tuhan, saudara merasa sudah terkuras, sudah tidak ada kekuatan lagi, saudara sudah merasa kering, datanglah kepada Tuhan. Tuhan Allah yang memberkati Elia itu akan memberkati engkau. Yang kedua, ini yang saya lebih suka lagi. Ya. Apa kata firman Tuhan tadi? Lalu akan tetapi sudah berapa waktu wadi itu mengering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah sekarang ke Sarfat di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan. Ya, kalau saya membayangkan, pasti Tuhan utus
saya kepada janda kaya yang berkelimpahan. Tidak, saudara sekalian. Kalau begitu dia tidak mengalami mujizat Tuhan. Datanglah kepada seorang janda miskin yang sudah kehabisan. Dia bilang, tolong buatkan untuk saya dulu. Terus perempuan itu bilang, ibu janda itu bilang, ini tepung yang terakhir. Sesudah kami makan ini kami mati. Mati maksudnya mati kelaparan. Jadi oleh sebab itu, saudara sekalian, saya mengatakan kepada kita hari ini, mari kita lebih serius lagi mengikut Tuhan. Karena ternyata kemudian Elia langsung bilang, tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Dan saya memperkirakan tadi wadi tadi itu dalam bahasa Inggris disebut sebagai creek atau brook, ya, yang hanya ada pada waktu musim hujan, hanya ada air waktu musim hujan. Itu dia kering. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin mengajak kita untuk sampai ke sana, ya, bahwa kalau Tuhan mau memberkati kita, maka 3 orang tadi dapat cukup makan selama 3 tahun. Tuhan mau memberkati engkau dengan berkat berjangka panjang, bukan berjangka pendek. Tuhan mau menolong kita semua untuk mengerti kasih dan anugerah Tuhan yang tidak berkesudahan. Nanti sebentar saudara bisa silakan baca dari Ratapan 3, 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi orang yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, yang berani mengikut Tuhan. Dan kami percaya kasih dan anugerah Tuhan memenuhi semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.